Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam lindungannya, dalam rahmatnya, sehat walafiat, dan tidak ada kekurangan suatu apapun. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurid Sakinatin, biasa dipanggil dengan Nurid. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas kuliah saya. Dan saya mengambil tema tentang sejarah kebudayaan Islam. Mari kita belajar bersama. Pada slide pertama, kita bisa melihat dari sejarah kebudayaan Islam ini, saya mengambil tema tentang kondisi kota Mekah sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, teman-teman bisa lihat, ada gambar gajah, ada gambar perdagangan, ada gambar Ka'bah pada zaman dahulu, ada gambar api, ada gambar domba-domba. Nah, ini apa sih maksudnya ini dari gambar-gambar ini? Nah, kita akan tahu dari slide selanjutnya. Oke, ini adalah tema yang akan kita bahas, yaitu tentang keadaan masyarakat Arab jahiliyah. Nah, yang pertama ialah tentang keyakinan masyarakat pada zaman Arab jahiliyah, ada kondisi sosial ekonomi, dan ada kebiasaan masyarakat Arab jahiliyah. Nah, selanjutnya kita ke slide selanjutnya. Yang pertama tentang keadaan masyarakat Arab jahiliyah. Nah, ini kota Mekah adalah salah satu kota yang berada di negara Hijaz, di Jazirah Arab. Kota ini dulunya didirikan oleh beliau Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga putranya Nabi Ismail alaihissalam. Ini adalah peta Arabia, peta Arab pada zaman dahulu ya, pada lawas ini. Nah, selanjutnya kita bisa lihat ini ada bangunan suci Ka'bah. Nah, ini ada bangunan suci, bentuknya kotak. Ini sangat disucikan sekali oleh masyarakat pada zaman dahulu dan sampai sekarang. Nah, ini ada Ka'bah. Nah, ini juga ada bangunan sumber mata air. Nah, ini ada sumber mata air Zam-Zam. Selanjutnya adalah tentang keyakinan masyarakat Arab jahiliyah. Nah, keyakinannya itu apa sih? Kenapa kok dinamakan jahiliyah sih? Kenapa gitu loh? Nah, jahiliyah itu secara bahasanya adalah kebodohan. Jadi zaman jahiliyah artinya adalah zaman kebodohan. Mengapa dinamakan masyarakat jahiliyah? Nah, ini dijawab karena masyarakatnya tuh jauh dari ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Mereka memiliki aturan hidup, pemerintahan, dan hukum yang tidak tetap. Mereka hanya mematuhi adat dan istiadat nenek moyang mereka. Sebenarnya, masyarakat Arab jahiliyah itu pintar-pintar. Nah, bisa dibuktikan dengan adanya mereka yang pintar buat syair, juga bisa berdagang. Nah, tapi karena faktor ini, mereka dinamakan dengan masyarakat jahiliyah. Nah, ini di fotonya nih juga ada nih. Di bangunan Ka'bahnya, ini ada patung-patungnya. Nah, teman-teman bisa lihat, pada zaman dulu seperti ini. Nah, ini juga yang disembah itu, ini bangunnya sampingnya itu ada Ka'bah. Nah, kok dia disembah ini malah berhala-berhala. Nah, ini kenapa dinamakan dengan zaman kebodohan.
Selanjutnya adalah, nah ini. Nah, pada zaman dulu apa sih yang mereka sembah? Nah, yang pertama ini adalah makhluk yang tidak terlihat, seperti makhluk gaib, seperti jin, syaitan, yang berbau-bau tidak kelihatan. Ya, yang kedua adalah ini terlihat, yaitu adalah berhala. Oke, ada amat berhala yang terkenal pada masa dahulu, pada masa Arab Jahiliyah, yaitu adalah pertama adalah berhala Hubal. Nah, letaknya di mana? Adalah di sekitar Ka'bah. Selanjutnya adalah ada berhala Uzza. Letaknya adalah di kota Hijaz. Selanjutnya ada berhala Manah yang berada di Madinah. Dan ada yang terakhir ada Lata di Taif. Nah, selanjutnya yang mereka sembah ialah yang nomor 3 adalah bintang-bintang. Ya, selanjutnya ialah kondisi sosial ekonomi. Nah, ini meliputi tentang bagaimana mata pencaharian mereka. Gitu. Kita bisa lihat gambar di sini, ini ada domba-domba ini. Itu kalau domba-domba identik dengan peternakan. Ya, yang pertama ialah masyarakat Arab Jahiliyah itu mata pencahariannya adalah peternakan. Nah, ini adalah merupakan mata pencaharian utama suku Arab Badui. Nah, suku Arab Badui itu mana? Itu adalah suku Arab pedalaman. Mereka itu hidupnya di lembah-lembah. Ini mereka hidupnya nomaden untuk mencari padang rumput dan sumber air. Nah, binatang ternaknya itu berupa ada biri-biri, kambing, onta, dan hasilnya yang diambil ada susu, ada daging, dan juga kulitnya. Selanjutnya pekerjaannya adalah pertanian. Nah, ini bisa teman-teman bisa lihat semuanya ini. Ini ada orang baja, ada yang naik pohon kelapa, pohon itu ya kurma ya, kan dirinya kurma, pohon kurma. Itu. Ini adalah orang yang memilih dalam bidang pertanian adalah yang tinggal di lembah-lembah dengan oase dan sering turun hujan. Dan biasanya daerah yang dihuni pertaniannya yang subur ialah di daerah Taif. Oke, selanjutnya ialah perdagangan. Nah, mayoritas penduduk kota Mekah dan Madinah biasanya itu adalah perdagangan. Mereka tidak hanya di dalam negeri, namun juga sampai dengan luar-luar kota Mekah. Nah, bagaimana menuju ke sana? Biasanya mereka adalah berjalan kaki, ada yang naik onta, naik kuda, dan tujuan daerahnya itu ada ke Syam, Yaman, Persia, Habsyah, dan lain-lain. Karena kebiasaan mereka itulah Allah menurunkan tentang syarat Al-Quraisy, yaitu tentang orang-orang suku Quraisy yang suka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Selanjutnya tentang kebiasaan masyarakat Arab Jahiliyah. Kebiasaannya tuh ada dua, kayak kita juga. Ada kebiasaan baik dan juga ada kebiasaan buruk. Yang pertama tentang kebiasaan baik, yaitu yang bisa dilihat ada menghormati tamu. Nah, selanjutnya ada setia kawan sekali. Yang ketiga, gigih untuk berjuang, untuk mempertahankan perjuangannya, mempertahankan keyakinannya. Itu ada lagi teguh pendirian, ada yang menjaga harga diri, baik harga diri keluarga, harga diri suku, pokoknya sangat dijunjung tinggi sekali. Ada juga dermawan, suka memberi ya Allah baik sekali. Tapi juga ada kebiasaan buruknya. Kita bisa lihat pada zaman dulu sukanya tuh mabuk-mabukan gitu. Ada suka yang berfoya-foya, menghina wanita. Intinya pada zaman dulu itu wanita tuh direndahkan gitu. Wanita seperti budak, ya Allah. Tapi alhamdulillah zaman sekarang tidak seperti itu ya. Wanita dimuliakan ya. Selanjutnya ada menyembah berhala. Nah, seperti yang kita simak sebelumnya, di slide sebelumnya ada 4 berhala yang sangat terkenal itu ya. Masih ingat kan ya? Oke, selanjutnya ada sukanya tuh berjudi dan riba gitu, makan uang riba.
Itu kebiasaan masyarakat Arab jahiliyah. Jadi kita tuh nggak hanya melihat keburukannya saja loh. Ternyata ada kebiasaan baiknya juga ya orang jahiliyah itu ya. Nah ini selanjutnya kita akan memasuki tentang peristiwa luar biasa menjelang kelahiran Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Ada peristiwa apa saja sih? Nah, kita selanjutnya akan melihatnya. Oke, ini yang pertama. Wah, ini ada gajah-gajah. Nah, ini ada gajah-gajah, ada serba gajah. Nah, pasti kalian juga sudah tahu ya. Pada saat sebelum kelahiran Nabi itu ada peristiwa pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha yang ingin meruntuhkan Ka'bah. Mengapa? Karena Raja Abraha itu iri. Mengapa sih Ka'bah yang hanya bangunannya kotak seperti itu kok dikunjungi orang banyak sekali begitu? Dan Abraha dengan agama Nasrani mendirikan suatu tempat suci di sana menurut dia, tapi kok nggak ada yang datang, padahal tempatnya tuh lebih megah, lebih wow daripada dengan Ka'bah yang hanya bangunan kotak seperti itu. Ya, ini tahun kelahiran Nabi dinamakan dengan tahun gajah karena ada pasukan Abraha. Nah, sebelumnya ini Abraha menyita 200 onta milik Abdul Muthalib. Ayo, siapa itu Abdul Muthalib? Ayo, teman-teman tahu kan siapa ini? Ya, benar sekali. Abdul Muthalib adalah kakeknya Nabi Muhammad. Ontanya Abdul Muthalib itu diambil diambil terus pada saat itu Abdul Muthalib datang ke perkemahannya Abraha. Terus apa yang diminta dengan Abdul Muthalib? Saya menginginkan 200 onta saya kembali. Lah, Abraha kan shock gitu kan. Dikirain kan Abdul Muthalib akan meminta untuk jangan diteruskan tentang perusakan Ka'bah ini. Namun Abdul Muthalib hanya bilang, onta ini adalah milik saya. Namun Ka'bah itu adalah milik Allah. Biarlah sang pemiliknya yang menjaga Ka'bah tersebut. Nah, setelah dikembalikan onta 200 itu, kemudian Abdul Muthalib pulang. Abraha juga kaget begitu ya. Kenapa lebih mementingkan ontanya daripada tempat sucinya? Nah, ini ada gambar onta ini. Ini ada gambar gajah. Nah, di sini pada saat akan memasuki kota Mekah, sudah masuk kota Mekah dan akan dekat dengan Ka'bah, kemudian ada burung-burung. Burung-burung itu burung-burung ababil yang membawa batu-batu panas yang diturunkan dari neraka karena diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa tahun kelahiran Nabi dinamakan tahun gajah? Nah, karena ini ada pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, ini juga menjadi asbabun nuzul dari surat Al-Fil. Selanjutnya ada peristiwa yang kedua adalah api Majusi. Api Majusi itu apa sih? Majusi itu adalah suatu agama yang menyembah api. Nah, pada saat sebelum-sebelumnya api Majusi itu nggak pernah padam. Namun saat akan kelahiran Nabi, tiba-tiba apinya padam. Nah, selanjutnya ada nomor 3 ini. Ada gambar apa ini biru-biru? Yaitu adalah gambar jin. Jin yang tidak bisa mencuri berita. Berita dari mana, Kak? Berita dari langit gitu. Pada zaman dahulu kan sebelum Nabi lahir, jin itu dengan santainya mencuri berita-berita dari langit. Namun setelah
akan kelahiran Nabi, jin tidak bisa untuk mencuri-pencuri lagi. Stop, jangan mencuri jin gitu ya. Nah, jika ada jin yang nekat, maka Allah akan menembakkan anak panah api yang akan membunuh mereka. Dari mana itu? Dari langit, ditembak dua. Enggak gitu ya. Yang selanjutnya ini adalah keempat adalah bintang besar yang bercahaya. Para ahli kitab melihat bintang yang sangat bercahaya, di mana bintang tersebut tidak pernah terlihat sebelumnya. Lalu ada yang berkata, Nabi penutup zaman telah lahir. Selanjutnya adalah ada saat Sayyidah Aminah mengandung Nabi Muhammad, Sayyidah Aminah itu bermimpi dengan nabi-nabi terdahulu. Nah, ada 9 bulan. Jadi ada 9 nabi gitu ya. Yang pertama bertemu dalam mimpinya itu Sayyidah Aminah bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Bapaknya kita seluruh umat manusia, bukan? Selanjutnya setelah Nabi Adam siapa? Nabi Idris. Nabi Idris, Nabi yang pertama kali bisa menjahit. Selanjutnya ada Nabi Nuh. Nah, pasti kalau cerita Nuh identik dengan perahu. Ya, terus ada yang bulan keempat ada bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini kenapa ada gambar api juga? Apakah ini api yang majusi? Tidak. Ini adalah pada saat itu tentang mukjizatnya Nabi Ibrahim. Dibakar tapi tidak kebakar. Masya Allah mukjizatnya. Selanjutnya bulan kelima ada bertemu dengan Nabi Ismail alaihissalam yang merupakan putra dari Ibrahim alaihissalam dan juga Siti Hajar, Sayyidah Hajar. Saya bertemu dengan Nabi Musa. Musa ini mukjizatnya adalah bisa membelah lautan. Ini ada gambar laut terbelah, ini ada orangnya lewat. Selanjutnya di bulan ke-7 bermimpi bertemu dengan Nabi Daud alaihi salam. Bulan ke-8 bertemu dengan anaknya Nabi Daud, yaitu adalah Nabi Sulaiman atau Raja Sulaiman. Ini pasukan Raja Sulaiman ini ada hewan-hewan, ada jin, ada manusia, pokoknya lengkap. Dan selanjutnya yang terakhir, Sayyidah Aminah bertemu dalam mimpinya dengan Nabi Isa alaihi salam yang merupakan nabi sebelum Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, masih ada peristiwa-peristiwa lain, namun baru kali ini yang dapat saya sampaikan. Oke. Nah, sudah selesai terakhir, ya Allah. Nggak terasa ya, teman-teman? Semoga bermanfaat. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sampai berjumpa pada kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.